Saya ini kan digelari Pak, ustadznya polisi, dibilangi ustadz plat merah. Satu-satunya ustadz yang digelari gaspol di polisi, Dasat Latif Pak. Kenapa? Karena saya mau mengajak para polisi masuk surga. Ini kan saya baca di medsos. Brimob rencananya mau dimasukkan ke kementerian ini. Lalu lintas dimasukkan ke Kementerian Perhubungan. Tidak diberikan lagi penyidikan. Kalau ini terjadi, wassalam. Dari Jakarta ke Bandung. Yang pegang setir apa? Tangan. Gas rem? Kaki. Yang melihat rambu lalu lintas, mata. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal kan otak yang berpikir. Iya toh? Tapi apa? Hati-hati. Di kantor sini, yang menulis pengumuman, tangan. Yang melihat salah ketik, mata. Yang mencerdah kalimat, ini benar, ini salah, otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada kata perotakan, perotakan. Itu berarti memang ini hati penentu. Maka pertanyaan buat kita, hati kita ini sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Jangan dulu terlalu cepat menjawab. Yang penting adalah kita inventaris dulu. Kita tapis dulu. Apa saja sih penyakit hati ini? Penyakit hati sudah kita tahu. 1, 2, 3. Oh, saya kena nomor 3. Oh, saya nomor 1. Oh, ini kurang. Ini cuma 5, saya 9. Nah, pada kesempatan ini kita kumpul untuk mendengarkan penyakit-penyakit hati dengan harapan setelah kita tahu, kita obati kalau terkena dan kita bersyukur kalau tidak dan kita istiqomah. Nah, penyakit hati itu banyak sekali. Yang pertama, yang paling banyak nih, saya lihat dari saudara-saudara, adik-adik polisi. Apa itu? Sangka buruk. Sakwa sangka. Kenapa saya tidak dapat ini? Saya ini mestinya sama angkatan, kenapa dia lebih cepat? Kenapa tidak? Sangka baik, bos. Allah Maha tahu, jangan sangka buruk. Orang yang sangka buruk itu tidak akan pernah merasakan ketenangan hati. Saya selalu kasih contoh kan. Dulu saya sangka buruk. Waktu saya daftar Akpol, bukan Akpol waktu itu, Akabri. Kan tidak lulus saya. Karena ceper. Jangan ketawa Pak, saya serius ini. Tidak cukup tinggiku waktu itu. Saya sempat. Padahal saya sudah salat tahajud. Saya protes, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak. Sekarang pangkatnya AKBP. Di Polda Sulawesi Barat, reserse. Baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Jadi Ustadz baret putih Pak. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai sekarang, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai semua. Ini sangka baik. Sangka baik. Ada kawan saya jenderal pindah tempat, baru tahu hikmahnya setelah ada kejadian. Coba lihat, inilah Allah kasih pesan. Coba kalau bapak waktu itu masih di situ, pasti bapak akan bisa jadi maki-makian. Allah tahu mana yang terbaik. Saya sudah ini memenuhi syarat, kok tidak? Allah tahu bukan di situ yang terbaik. Allah itu bukan maha menganiaya, tapi maha pengasih. Allah itu bukan maha pelit, tapi maha pemberi. Kenapa Allah kasih kita? Karena Allah tahu ini tidak baik buat kamu. Makanya jangan sangka buruk. Begitu juga istri. Tidak pernah kau rasakan bahagia punya suami kalau sangka buruk. Tidak dijawab telepon, sangka baik. Telepon pagi-pagi tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Enak perasaan. Telepon lagi siang tidak dijawab. Oh, berarti lagi berjamaah ini sholat duhur. Asar ditelepon lagi belum dijawab. Oh, ketinggalan HP-nya ini pasti. Begitu masuk WhatsApp teman, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Enak perasaan toh. Kalau sangka buruk, Allah tidak pernah bahagia. Ada orang suami istri Pak, sudah 5 tahun tidak punya anak. Begitu tahun ke-6 dia ke dokter. Periksa sama dokter, kata dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan.
Senang dia. Dia telepon suaminya, "Bang, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan." Kata suaminya, "Alhamdulillah, tapi dek jangan cerita ya, malu lagi nanti kalau tidak jadi." "Baik bang, rahasia berdua bang." "Oke." Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata istrinya. "Siapa ya?" "PLN." "Kenapa pak?" "Ibu terlambat 2 bulan." Kenapa bisa dia tahu saya terlambat 2 bulan ini? Langsung dia sangka buruk kepada suaminya. Ini pasti ini lagi si gendut ini kurang ajar ini. Sudah dikasih tahu jangan cerita, malah dia yang cerita. Datang suaminya, "Assalamualaikum sayang." "Apa sayang? Kau pembohong." "Apalagi maksudmu?" "Kenapa itu PLN tahu?" "Nah ini kan rahasia berdua." "Bukan saya." "Bohong." Suaminya marah bu. Dia pergi ke PLN. "Ada apa kau tahu-tahu istri saya terlambat 2 bulan? Apa urusanmu?" Dia bilang, "Ada catatannya pak. Ini terlambat 2 bulan. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu." "Boleh pak dihapus, tapi bapak bayar dulu." "Kalau saya tidak mau bayar?" "Ya terpaksa punyanya bapak diputus." "Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah?" "Ya terpaksa pakai lilin pak." Ini sangka buruk. Makanya jangan pernah sangka buruk. Adik-adikku polisi sekalian, jangan kau sangka buruk. Allah pasti kasih yang terbaik. Kenapa sudah saatnya saya Kapolres? Belum tahu. Allah tahu bahwa nanti kalau kau Kapolres saat ini, pasti kau jadi masalah. Kenapa saya belum jenderal? Teman saya sudah pada jenderal. Allah tahu bapak belum mampu pikul itu bintang. Sangka baik. Tidak ada orang yang bahagia kalau dia sangka buruk. Pekerjaan ini sangka baik. Kenapa saya tiba-tiba dimutasi, non job? Allah tahu itulah yang terbaik. Kalau ini dibaik pak, semua akan jadi baik. Tidak pernah kita sangka buruk, pasti hati tenang. 2014 kan saya ikut juga pilih wali Pak Jenderal. Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu namanya sangka baik. Allah tahu saat tidak usah kau jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Pak Jenderal, siap Pak Jenderal. Datang gubernur, siap Pak Gubernur. Setengah mati kita hormat. Sekarang saya jadi ustadz. Dia yang hormat sama saya. Jangan pernah sangka buruk, sangka baik. Ini orang sangka buruk, penyakit hati. Yang kedua, mohon maaf, jangan marah Pak ya, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Apa itu? Sombong. Kita ini yang di dalam sebagai anggota reskrim punya potensi sombong. Tidak berarti otomatis siap, punya potensi, ada peluang. Sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mewah? Belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil, cap buaya. Itu rezekinya bapak pakai cap buaya yang katanya kalau palsu buayanya kepalanya menghadap keluar. Apa sombong? Tidak. Bapak sebagai direktur, kasubdit, jenderal, ada rezeki orang kasih. Itu rezeki, pakai pak. Itu rezeki namanya. Apa sombong? Tidak. Kapan sombong? Kata sombong itu hanya 2. Ketika Nabi bilang sombong itu 2 sifatnya. 1, nganggap remeh orang lain. Apa kamu tahu? Kau kan junior saya. Saya lebih senior. Ya bapak memang senior tapi otaknya Pentium 1. Ini junior tapi otaknya Pentium 5. Cepat loading pak. Dinasihatin tidak mau. Oh itu sombong. Menolak kebenaran, nganggap remeh orang lain. Bapak pakai harga 2 juta. Boleh pak rezeki. Kapan sombong? Krokodil 2 juta ini. Kamu tidak bisa beli dek yang begini. Sombong. Yang kedua, dinasehatin sama anak buah. "Pak komandan, mohon izin komandan. Menurut pengalaman kami di lapangan, ini yang cocok. Tahu apa kamu?" Sombong. Menolak kebenaran. Sombong tidak dicintai oleh Allah. Ada 10 temannya setan, kata Nabi. Salah satu diantaranya ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja sombong, temannya setan. Kaya pangkat, pejabat, sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan, sombong, temannya setan. Tapi kalau kaya, punya pangkat, sombong, masih wajar. Orang bilang, ya wajarlah, kaya, pejabat, banyak anak buahnya, wajar dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi yang lebih parah, sudah miskin, tidak ada jabatannya, tidak terkenal, sombong lagi. Bukan lagi kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Jadi sombong, jangan sombong pak. Ya, berapa banyak terbukti di angkatan kita. Mohon maaf pak ya, seangkatan misalnya kita
sama-sama angkatan, dia lebih cepat dapat jabatan. Akhirnya dia remehkan seangkatannya. Esok berputar dunia, tiba-tiba dia dapat jabatan. Pada saat itu pasti Anda rasakan bagaimana akibat dari kesombongan itu. Apa yang kita mau sombongkan? Ini bapak-bapak yang di depan kita, bintang. Ingat, filosofi alam, semakin terang matahari, itu berarti sudah siap gelap. Semakin gelap malam, itu berarti sudah siap pagi. Jadi adik-adikku, kalau selama ini agak gelap rasanya hidup ini, berarti sudah siap terang. Kalau sudah terang sekali, berarti sudah siap gelap. Apa gelap? Pensiun. Pasti itu, Pak. Mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, naik bintang 4, pasti pensiun. Sudah pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak pensiun masih mau pakai bintang tongkat, anak gua bilang astagfirullah, sudah sakit bapak ini. Kan Pak? Ya? Nah, jangan sombong. Ustadz, jangan sombong, karena itu kata Nabi kan 4 itu yang menyebabkan orang datangnya sombong. 1, bertambahnya harta. 2, bertambahnya jabatan. 3, bertambahnya ilmu. 4, bertambahnya popularitas. Berkumpul ini temannya setan. Ustadz, ada bertambah ilmu, ada ustadz sombong, ada. Mana itu yang seolah-olah dia pemilik pemegang kunci surga dan neraka? Ada penceramah, ada seperti itu. Dakwanya hanya menyerang, dakwanya cuma menyakiti. Apa yang kita mau sombongkan sebagai penceramah? Saya selalu bilang, apa sih kehebatan saya saat latih? Tidak ada hebatnya saya kecuali karena ada penonton. Bayangkan kalau saya ceramah di sini tidak ada penonton. 2 jam berapi-api saya di sini hebat memaparkan, dan nonton lewat kabar reskrim. Sudah lama sakit itu anak. Jadi jangan sombong. Hanya satu yang boleh sombong, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malah salah satu nama Allah itu namanya Asmaul Husna, Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tak terbatas. Kalau kita semua terbatas, Pak. Ya, nih yang kedua, sombong. Yang ketiga, sebelumnya, puncak kesombongan itu, puncak kesombongan melalaikan sholat. Saya kasih contoh, bapak-bapak, ibu-ibu, apa anggota tubuh kita yang paling terhormat? Apa, Pak? Kepala. Bapak bercanda sama saya, pukul pantat masih senyum, Pak. Dorong perut saya masih senyum. Pundak saya Bapak petupuk masih senyum. Tapi jangan coba-coba dorong kepala saya, Pak. Kenapa? Harga diri. Apa yang paling hina di anggota tubuh kita? Kaki. Bapak kasih saya duit pakai kaki. Dasar 5 juta. Biar saya miskin, bos. Jangan kau hina saya. Kenapa? Kehinaan ada pada kaki. Tapi ketemu dengan Allah, kepalamu yang hebat, yang mulia ini, rendahkan seperti hinanya kakimu. Kenapa? Kau ketemu dengan Allah. Maka puncak kesombongan seorang manusia ketika dia tidak sujud. Saya biasa terharu lihat seorang jenderal dengan pakaian rapi, lengkap bintang, sujud di hadapan Allah. Jenderal tidak ada artinya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian anggota Polri, kalau kalian mau naik pangkat, sering-sering sujud kepada yang mengatur. Nggak usah cari muka sama jenderalmu. Kau cari muka sama jenderal capek. Apalagi mau sekolah, cari muka kiri kanan, nggak usah. Allah sudah atur. Minta kepada Allah. Saya kasih gambaran paling gampang deh ini. Di sini para jenderal kan punya ajudan, ya kan, adik-adik? Nah, ada ajudannya semua ini pada jenderal. Begitu jenderal panggil ajudan, itu ajudan biar lagi duduk makan kacang, lompat dia, Pak, siap komandan. Kalau perlu dia telan itu lagi bulat-bulat itu. Padahal ini para jenderal ada pensiunnya, ada mutasinya, takutnya anggotanya samanya. Ada enggak di sini ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu jenderal. Ajudan, Bapak enggak lihat sisimu. Wah, hebat betul, Pak. Lihat toh. Lalu kenapa Zat yang Maha Kuasa memanggilmu? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? Tunggu. Cukup panggilan Allah 1 kali? Tidak, dia ulang itu 2 kali. Hayya 'alas shalah, sini. Belum datang, dia panggil lagi, ditingkatkan panggilan Allah menjadi lebih mulia. Apa panggilan Allah yang ketiga kalinya? Hayya 'alal falah. Ada tahu itu hayya 'alal falah? Sini saya kasih kamu yang kamu minta. Itu makna hayya 'alal falah.
Saya berikan kamu kemenangan. Ya Allah, kasih saya tempat yang baik. Ya Allah, wujudkan cita-citaku. Ya Allah, tambahkan hartaku. Allah dengar. Sini kalau gitu. Hayya alal falah, itu maknanya sini saya kasih kamu apa yang kamu minta. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Tunggu. Komandan aja kita tidak mampu katakan tunggu. Ini hebatnya, Tuhannya disuruh nunggu. Dari subuh sampai isya suruh nunggu, tidak datang-datang. Wajar. 20 tahun kau jadi anggota Polri tidak bisa lepas dari kredit.